Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang dunia politik yang terkini, khususnya di dalam negeri. Dan di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyentil mantan Ketua KPK Abraham Samad dengan mengatakan bahwa OTT itu jangan dibanggakan. OTT itu adalah kampungan dan sekarang sudah bukan zamannya lagi, zaman jahiliyah. Lalu seperti apa kelanjutannya? Oke, kita langsung aja cek videonya bersama. Yang penting bagaimana pemerintah ini di-run secara transparan dan secara efisien. Karena kita pengen itu berpengaruh kepada PDB kita. Dan itu berpengaruh pada PDB kita karena efisiensi tadi. Dan tadi kita jangan dikenal negara yang korupsi aja. Seperti OTT yang kampungan menurut saya itu. Jadi jangan dipersoalkan lagi mengenai ini KPK tidak powerful. Ya karena kita senang drama, nangkap 50 juta terus dibikin cerita panjang atau 100 juta. Padahal sekarang ini KPK ini menyelesaikan puluhan triliun dengan tadi sistem digitalisasi tadi. Yang bikin digitalisasi kan dari KPK juga ikut, yaitu si Pahala, Direktur Pencegahan. Itu bersama-sama kami membuat ini semua. Jadi tidak boleh bahwa suatu orang mengklaim bahwa karena dia. Tapi sekarang jadi KPK tidak nonjol-nonjol lagi namanya, nggak perlu nonjol-nonjol lah. Yang penting barang itu aman, ya, korupsi itu kurang, efisiensi itu jalan, itu yang penting. Jadi kalau negara itu mau diukur tingkat kesuksesan pemberantasan korupsinya, maka dia harus berhasil. Menurut Anda Indonesia sukses nggak? Enggak. Apa hambatannya? Ini menarik pertanyaannya. Jadi dulu waktu ketika KPK Jilid 3, saya dan teman-teman lain, itu kan kita gencar tuh melakukan pemberantasan korupsi. Makanya pada saat itu skala prioritasnya kita bersihkan dulu pemerintahan provinsi. Ini kan korup ini di mana-mana kan DPR. Jadi jangan lagi kita berpikir ini ada mantan-mantan pengusaha KPK dulu. Wah, zaman kau zaman jahiliyah ya. Zaman sekarang sudah zaman lebih tertib. Jadi jangan juga kau bangga-banggakan itu dengan ada bilang pelemahan. Ngapain pelemahan pemerintahan lemahkan KPK? Dengan membangun sistem ini justru penguatan KPK. Jadi jangan senang negerimu ini bilang negara OTT. Enggak lah, jangan bangga lah. Itu apa pengurus, saya bilang kampungan itu. Pengurus itu loh, kamu zaman saya OTT aja begini ya, kampungan zaman kau. Sekarang enggak, zaman modern. Udah saya hitungin udah ke-7 nih kampungannya. Dan itu KPK itu kan ad hoc, jangan lupa. Dan kalau sudah bagus secara bertahap, ya bisa nanti yang jadi itu hanya tinggal polisi, kejaksaan. Memang itu fungsinya dia. Jadi kalau negara ini makin tertib, yang ada nanti yang berperan banyak kejaksaan. Ya jangan lagi ada KPK, nanti KPK mungkin fungsinya lebih banyak kepada regulasi atau pengawasan. Karena menurut saya lebih penting lagi itu semua peran BPKP. BPKP mengaudit semua tadi kabupaten, provinsi, sampai lembaga institusi, supaya kita tahu, kita harus ngukur apa sih dampak daripada misalnya penambahan anggaran belanja untuk pendidikan dari 5% ke 20%. Pernah nggak diukur itu? Kan nggak ada. Measurement-nya nggak ada. Jadi kita ini hanya seperti shadow boxing aja. Nah sekarang mulai diukur itu, mulai dilihat itu. Sehingga dengan demikian bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Itu generasi kamu harus melakukan itu. Ya, harus melakukan itu. Pak, izin Pak. Orang kan banyak agak ngeri kalau ketemu Pak Jenderal Luhut gitu. Tapi kenapa Bapak nonton film waktu itu nangis-nangis di bioskop saya lihat? Oh, itu jangan buka rahasia lah. Kenapa Bapak bisa nangis, seserem apa film itu Pak? Kalau itu film lawak itu Pak. Ya kan menyentuh perasaan yang dalam. Saya kan manusia juga. Punya perasaan. Ini kalau kata anak zaman old, joke bapak-bapak, tampang metal hati rinto. Ya, tapi jujur ya, saya nonton film Indonesia itu sekarang paten-paten loh. Ya nyatanya itu bener kan?
Ini film Ini terakhirnya nonton apa? agak lain. Agak lain itu. Agak lain. Ngeri-ngeri Berapa? sedap, 9 Pak. juta orang yang nonton. Iya. Udah lebih 9 juta. Iya. Bapak dulu nangis nonton ngeri-ngeri sedap, Pak. Iya. Ngeri-ngeri Iya. sedap ya. Itu lebih serem dari film pemberontakan G30 SPKI karena bapak aja bisa nangis. Heeh. Nggak, emang bisa nangis Pak Luhut, Pak? Ya kan saya juga terdiri dari darah, daging, dan perasaan juga. Jadi Oke. itu tadi obrolan karena tadi gue bang film Indonesia paten-paten aja dan itu adalah akhir dari Iya. ngobrol yang paten-paten aja bareng Menko Bau nih, Polhukam. jangan lupa ada trivia question dulu terakhir. Oh, ada trivia. Ini untuk Oke. menutup nanti sebelum Jenderal Luhut akan kasih apa namanya pengantar terakhir. Ini ada trivia question. Jadi Pak Luhut ini Pak Luhut memilih mana yang lebih paten menurut Jenderal Luhut. Nah, mana yang lebih paten Bapak pilih gitu aja ya. Ini lebih paten. Nah, gitu ya. Oke, jadi entrepreneur atau jadi menteri? Sekarang ini entrepreneur aja lah. Menteri udah kasih yang lebih muda-muda lah. Oke, lanjut. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Ya bubur diaduk lah lebih enak lah. Oke, pilih MRT atau kereta cepat? Ya kereta cepat lah karena aku. Lanjut. Hotman Paris Hutapea atau Ruhut Sitompul, Pak? Ya suruh si Ruhut lah biar anu dia. Ya? Karena dia kalah DPR kemarin kita pilih dia aja. Tapi kan Ruhut oposisi, Pak. Ya, Pak, pilih Panbers atau Trio Ambisi? Trio Ambisi lah. Saya suka lagu-lagunya tuh, kasihan itu. Kasih dulu satu bait lagu Trio Ambisi, Pak. Kasih dulu, Pak. Apa? Kasih dulu lagu satu bait Trio Tahu Ambisi. tuh nyurawnya. Ah, iya. Lanjut, Pak. Nggak mampu kau bayar aku kalau Ya, iya, benar. Pasti. Lanjut, Pak. Krisdayanti atau Yuni Syara? Ya, Kris Dayanti. Ya. Iya. Kalau Krisdayanti lebih paten mana Krisdayanti sama Bu Devi, Pak? Ya Bu Devi lah. Oh ya, ya. Oke. Lanjut. Ini soal oposisi, Lebih paten mana? Ganjar atau Anies? Sebagai oposisi. Gak ada yang paten. Oke, lanjut. Masih edisi oposisi. Menurut Bapak lebih paten mana? Hasto Kristianto atau Bambang Pacul? Ya lebih paten Bambang Pacul lah. Aduh, Pak, nanti Bapak lebih pilih pindah IKN atau stay Jakarta? Ya aku sebagai Dilema. menteri, kalau nanti sebagai menteri. Tapi kalau sebagai rakyat biasa kamu kan di Jakarta. Oh, nggak mau pindah IKN? Ya Kan ngapain Bapak aku udah- ke IKN masih di Jakarta kalau aku jadi rakyat biasa. Kamu mau pindah IKN? Dibalikin lagi ke aku. Kalau aku Lu dulu jangan tugasnya nyerang gua aja dong. Lu jangan nanya. Wah itu Iya. sebetulnya itu pertanyaan Pak Luhut itu sangat bermakna loh. Iya, udah, kita biarkan itu jawaban Pak Luhut. Oke. Lebih paten mana, Pak? Bapak jadi Panglima TNI atau Menko Maritim Investasi? Ya, sekarang ini akan Menko Maritim Investasi lah. Panglima TNI kan udah liwat. Oh ya, nggak kalau suruh milih. Sangat mengingat-ingat masa lalu dong. Oke, bicara soal anak presiden. Hehe. Lebih paten mana, Pak? Agus Yudhoyono atau Yeni Wahid? Agus Yudhoyono atau Yeni Wahid? Ya dua-dua paten lah. Aduh, Kaisang atau Inayah Wahid? Siapa? Kaisang atau Inayah Wahid? Ya dua-dua baik lah. Ya, oke. Ya udah kalau kayak gini kolega, masuk kolega. Erlangga atau Bahlil, Pak? Ya Erlangga lah ketua umum. Wah. Emang Bahlil nggak paten, Pak? Ya dia gak ketua umum. Ah, nih. Oke, Pak. Dikit lagi. Pasca Oktober lebih paten mana 20 menurut Oktober. pasca 20 Oktober lebih paten mana menurut Pak Luhut? Pak Jokowi lebih cocok pegang partai atau jadi one team presnya Presiden Prabowo? Ya terserah Pak Jokowi maunya dia apa. Enggak lah. Udah pasti, tapi lebih paten mana menurut Jenderal Luhut?
aspirasi Bapak, kan Bapak teman presiden. Ya, itu kan hak prerogatifnya Raja Jawa, biarin aja lah. Oke, lanjut dikit lagi. Bapak pilih mana? Presiden Jokowi atau Presiden SBY? Ya, Presiden Jokowi lah, kan bos saya sekarang. Oke, standar harus begitu. Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo? Ya masih Presiden Jokowi lah, masih bos saya. Wah. Oke. Loyalitasnya jelas. Yang terakhir, Pak Jokowi atau Gus Dur, Pak? Atau? Gus Dur. Ya, Gus Dur. Nah, itulah potret dari panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa politik itu adalah bukan lagi sekedar tentang kekuasaan, tetapi politik itu adalah bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan adanya perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan keteduhan dan harmonis. Dan ada lagi yang lebih penting lagi buat kita semua, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik demi kepentingan bangsa dan negara ini untuk masa depan kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.